Halo semua, selamat datang di Wihartono Media. Kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus, di mana di dalamnya kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ini adalah materi fisika untuk kelas 10 semester ganjil. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Setelah mempelajari video ini, kalian diharapkan bisa pertama, memahami definisi gerak lurus dengan benar. Yang kedua, memahami definisi gerak lurus beraturan, ciri-ciri gerak lurus beraturan, serta rumus gerak lurus beraturan dengan benar. Yang ketiga, memahami definisi gerak lurus berubah beraturan, ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan, dan rumus gerak lurus berubah beraturan dengan benar. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan gerak lurus? Nah, sesuai namanya, gerak lurus adalah gerak benda pada lintasan yang lurus. Dalam keseharian kita, tentunya kita selalu mengalami gerak lurus, mulai dari kita bangun tidur, jalan ke dapur, jalan ke kamar mandi, berangkat sekolah, dan sebagainya. Tetapi perlu dipahami bahwa keseluruhan kegiatan kita tentunya tidak semua bergerak pada lintasan yang lurus, sehingga kita perlu membatasi interval waktu selama kita bergerak lurus. Dan selama interval waktu itu sajalah pembahasan gerak lurus akan berlaku. Perhatikan gerak mobil berikut ini. Kita lihat, mobil ini awalnya diam, kemudian perlahan bertambah cepat. Hal ini kita bisa lihat dari nilai kecepatan yang terus bertambah. Kemudian, setelah kecepatan mobil mencapai 16,96 meter per sekon, kecepatan mobil ini tidak lagi naik. Artinya, sejak saat itu kecepatan mobil tetap atau tidak berubah. Nah, jika kita lihat dari grafik kecepatan terhadap waktu gerak mobil ini, sejak detik ke kira-kira di sini, sejak detik ke 7,9, sejak detik ke 7,9, kecepatan mobil tidak lagi berubah, yaitu berada pada nilai 16,96 meter per sekon. Nah, apakah kalian tahu bahwa sejak detik ke 7,9 inilah mobil dikatakan mengalami gerak lurus beraturan atau GLB. Sehingga berdasarkan pengamatan dan data yang kita punya saat ini, kita bisa tahu bahwa ciri-ciri gerak lurus beraturan atau GLB adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa lihat gerak mobil di sini bergerak pada lintasan yang lurus. Berarti GLB ciri pertamanya adalah geraknya pada lintasan lurus. Yang kedua, kita juga bisa lihat di sini sejak detik 7,9 kecepatan mobil tidak berubah, tidak naik, tidak juga turun. Dia bertahan pada nilai 16,96 meter per sekon. Artinya, benda yang bergerak lurus beraturan memiliki kecepatan yang tetap. Kemudian, yang ketiga, karena kecepatannya tidak berubah sejak detik 7,9, maka kita bisa tahu bahwa perubahan kecepatannya setiap detik itu sama dengan 0. Atau perubahan kecepatan setiap detik disebut percepatan. Sehingga percepatan pada gerak lurus beraturan itu sama dengan 0. Nah, itulah ciri-ciri dari gerak lurus beraturan. Kemudian, setiap benda yang mengalami gerak lurus beraturan tentunya mengalami perubahan posisi atau perpindahan dalam selang waktu tertentu. Kita lihat di sini pada grafik antara perpindahan dan waktu. Sejak detik ke 7,9
Jadi tadi mobil mengalami gerak lurus beraturan pada detik ke 7,9. Jadi untuk mengecek bagaimana grafik posisi terhadap waktu pada gerak lurus, kita cari sejak detik ke 7,9. Ya, kurang lebih di sini 7,87 ya. Nah, sejak detik 7,9 kita lihat grafik antara perpindahan dan waktu, di mana sumbu Y adalah perpindahan, sedangkan sumbu X-nya adalah waktu. Kita lihat sejak detik 7,9, grafiknya berupa garis lurus dengan kemiringan seperti ini. Nah, ini artinya bahwa perpindahan pada gerak lurus beraturan linear terhadap waktu, atau perpindahan sebanding dengan waktu. Artinya, makin lama mobil bergerak, makin jauh mobil akan berpindah. Nah, secara matematis, perpindahan pada gerak lurus beraturan dinyatakan oleh persamaan berikut. S sama dengan V kali T, di mana S adalah perpindahan, V adalah kecepatan yang tetap, dan T adalah waktu mobil itu bergerak. Nah, selanjutnya perhatikan gerak mobil ini sekali lagi. Di sini kita lihat mobil awalnya diam atau V sama dengan 0. Kemudian secara perlahan kecepatannya bertambah sampai pada nilai tertentu, yaitu pada angka 16,96, kecepatan mobil tidak lagi bertambah. Nah, kecepatan ini dicapai dalam waktu dari awal tadi, dari 0 sampai detik ke 7,82. Jika kita tinjau dari awal sampai detik ke 7,82 ini, kita dapati bahwa mobil bergerak dengan kecepatan yang selalu berubah. Dan dalam hal ini, berubahnya adalah bertambah. Nah, pada interval waktu inilah mobil dikatakan mengalami gerak lurus berubah beraturan. Nah, dari data ini, dari grafik antara kecepatan dan waktu, kita bisa melihat bagaimana ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, tentunya tadi kita bisa lihat di sini bahwa mobil bergerak pada lintasan yang lurus. Berarti ciri pertamanya adalah mobil bergerak pada lintasan lurus. Ciri kedua, pada interval dari awal tadi dari 0 sampai 7,8, kita lihat di sini kecepatan mobil selalu bertambah. Nah, di sini bisa diperhatikan X itu adalah waktu dan Y adalah kecepatan. Kita lihat nilai Y, jika saya geser grafiknya, kecepatannya selalu bertambah. Berarti ciri yang kedua untuk gerak lurus berubah beraturan adalah kecepatannya tidak tetap atau kecepatannya berubah. Kemudian kita lihat lagi satu, di bawah nilai Y itu ada tertulis dy per dx. Itu sebenarnya adalah nilai perubahan kecepatan setiap detik atau kita kenal sebagai percepatan. Kita lihat dari awal percepatannya itu menunjukkan angka yang sama, yaitu 2. Ya, kita lihat di situ, di sini angkanya 2,2, 2,2, jadi 2,1716. Jadi bisa kita simpulkan bahwa percepatannya selama interval waktu ini relatif tetap, yaitu di angka 2. Nah, berarti ciri yang ketiga pada gerak lurus berubah beraturan, yaitu benda memiliki perubahan kecepatan setiap detik yang tetap atau percepatannya tetap. Seperti halnya pada gerak lurus beraturan, pada kondisi benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan juga mengalami perpindahan seiring berjalannya waktu. Nah, jika kita perhatikan dari interval 0 sampai interval 7,8 tadi kan interval benda mengalami gerak lurus berubah beraturan dari interval 0, dari waktu 0 sampai 7,8 sekian. Nah, kita perhatikan
selama interval itu, ini adalah grafik antara perpindahan, sumbu Y-nya adalah perpindahan, sedangkan sumbu X-nya adalah waktu. Jadi perpindahan terhadap waktu. Kita lihat di sini, grafiknya itu tidak lagi lurus seperti pada grafik perpindahan terhadap waktu pada gerak lurus beraturan. Nah, artinya garis lengkung ini, grafik yang melengkung ini menyatakan bahwa antara perpindahan terhadap waktu pada gerak lurus berubah beraturan tidak lagi linear. Nah, bagaimana bentuknya? Jika grafiknya melengkung seperti ini, maka ini merupakan ciri grafik dari fungsi kuadrat. Artinya, perpindahan pada gerak lurus berubah beraturan itu akan sebanding dengan kuadrat dari waktunya. Seperti itu. Jadi sekali lagi, perpindahan pada gerak lurus berubah beraturan akan sebanding dengan kuadrat dari waktunya, sehingga grafiknya melengkung seperti ini. Atau secara matematis, pada gerak lurus berubah beraturan ada beberapa persamaan-persamaan yang diberikan yang biasa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan konsep gerak lurus berubah beraturan. Salah satunya persamaan yang menjelaskan hubungan antara posisi atau perpindahan terhadap waktu. Nah, di sini ada 3 rumusnya. Saya sering sebut sebagai rumus 1, rumus 2, dan rumus 3. Di mana rumus 1 itu seperti ini. PT sama dengan P0 tambah A kali T. Rumus 2-nya S sama dengan P0 dikali T ditambah A dikali T kuadrat per 2. Nah, rumus 2 inilah merupakan rumus yang menyatakan hubungan antara perpindahan dan waktu pada gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan rumus yang ketiga yaitu S sama dengan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2A. Nah, masing-masing rumus ini tentu memiliki ciri khusus ketika kita akan gunakan. Misalkan rumus 1 itu bisa kita gunakan untuk mencari bagaimana perubahan kecepatan terhadap waktu. Kemudian rumus 2 itu bisa kita gunakan untuk menentukan bagaimana perubahan jarak atau posisi atau perubahan posisi atau perpindahan terhadap waktu. Dan rumus yang ketiga bisa kita gunakan bagaimana perubahan posisi atau perpindahan terhadap perubahan kecepatan. Seperti itu. Dengan keterangan V0 adalah kecepatan awal, PT adalah kecepatan akhir atau kecepatan saat waktunya T, kemudian A adalah percepatan, T adalah waktu, dan S adalah perpindahan atau perubahan posisi.